Halo, balik lagi gue dengan Robi. Pasti udah lama nggak bertemu dengan gue. Sekarang karena gue lagi ada proyekan baru, jadi memang harus fokus dengan proyekan baru. Dan kebetulan kali ini gue ada kedatangan 2 orang bintang tamu, superstar. Asik. Jangan lupa subscribe, comment, and like Ayah Robi Kencana dan share ke teman-teman kalian. Yaitu dari Craig. Samping kanan saya pasti udah kenal dong. Jangan dong. Mbul. Ombul. Sebelah kiri gue Aceh. Aceh. Nah, pasti kalian bertanya, kenapa mereka berdua ada di sebelah gue? Jadi gini, proyekan gue yang sekarang adalah alhamdulillah salah satu impian gue bikin sebuah bengkel pada akhirnya bisa kesampaian. Walaupun memang belum semua gue beresin, yang penting ada beberapa bagian yang gue beresin dulu, yaitu bikin logo bengkel dan yang ada di belakang gue. Dan inilah pekerjaan mereka berdua. Akhirnya gue berkolaborasi lagi dan minta tolong sama mereka untuk mendesain logo bengkel, ya kan? Dan juga yang ada di gambar belakang ya. Jadi ini bisa dibilang kalau lo pada mau bikin foto selfie bisa lah gitu ya. Keren, asik. Nah, kemarin kan gue minta tolong untuk bikinin logo. Ya. Terus akhirnya ada salah satu desain logo udah kita bikin, itu logo itu juga kepanjang dari nama anak gua. Dan yang di sebelah sini gue pengen tuh, yang penting intinya adalah ada gambar motor gua gitu. Lo mau desainnya mau gimana, gua serahkan seperti biasa sama teman-teman. Nah, apa yang bikin lo pada akhirnya oke deh, gue kerjain punyanya Bang Robi lah dengan sesuai konsep sama dia. Ayo, silakan kalian berkomentar. Sebenarnya ya nggak ambil pusing sih, maksudnya emang pengen support teman-teman, apalagi kalau teman-teman punya pergerakan, apalagi mau berkembang juga pasti mau banget kita ikutan dalam proses berkembangnya gitu. Okay. Syukur-syukurnya kan kita juga kecipratan berkembang. Itu sih paling yang nggak mikir 2 kali langsung ayo gitu. Lo Ceng? Nggak beda jauh sih sebenarnya. Intinya emang sama nyari sama-sama biar support aja. Saling support. Saling support. Maksudnya gitu. Oke. Jadi mereka nih tim dari Craig sendiri. Teman-teman bisa lihat bahwa hasil-hasil karya mereka seperti apa. Mungkin kayak salah satunya kemarin mungkin sepatu gua dan banyak hal-hal yang lain. Nah, gue mau nanya sama lo berdua tuh, ada yang bikin ketika mereka mau mulai untuk mendesain ini. Biasanya kan kalau teman-teman tuh kalau lihat, dan gue sendiri tuh ngeliat ketika lu mau desain, lu akan bikin dulu mock-up-nya itu di PC, di laptop, udah jadi, lu tempel ke sini, atau lu lihat gambarnya, lu bikin mungkin ya pakai pensil dulu. Ada yang baru, jujur aja, ini sedikit gue bertanya sama mereka. Tiba-tiba mereka datang, mereka keluarin laptop dong. Oh ya udah, mereka mau lihat gambar. Tiba-tiba mereka pakai proyektor. Gue bingung, ini proyektor buat apa ya? Apa kita lagi mau nonton TV, film atau apa gitu? Dan pada akhirnya pas gue lihat, gue sampai bengong. Anjrit pakai laptop, dan ini baru kali ini loh. Nah, biar mereka yang menjelaskan, kok lu bisa kepikiran pakai proyektor? Nah, kenapa pakai proyektor nih gitu? Sebenarnya tujuannya dari proyektor adalah yang paling sulit dari mural tuh di awal kan nyari komposisi awal, perbandingan antara si desain sama si bidangnya, medianya si gitu. Size-nya gitu. Iya. Oke. Jadi memang yang kita incar pertama tuh si komposisinya, antara penempatannya atas pokoknya secara keliling sudah pas, itunya udah dapat, sisanya udah lancar. Mempercepat sih sebenarnya. Nah, Ceng, lu sendiri kesulitan nggak ketika pakai proyektor? Karena kan gue nggak pernah ngelihat lu sendiri nih. Lu kadang mau bikin sepatu, helm, apa painting, ya udah Langsung skate aja. atau kadang lu juga pernah barengan sama Mbul juga ngecat tembok media yang lebih besar, nggak pernah pakai ya proyektor.
Ini sih sebenarnya emang ngebantu banget sih kalau buat apa? Buat mempercepat. Terus sama intinya tuh enaknya pakai proyektor, lu udah bisa ngeliat komposisi si gambarnya tuh udah jelas semua. Oke. Gitu. Jadi ngebayangin tuh enak. Nggak mungkin kayak ini contohnya ban depan sama ban belakang tuh nggak mungkin mencong. Oke. Itu emang karena udah kelihatan bentuknya gitu. Sebenarnya gini bang, memang kalau ini tujuannya kita udah punya desain, udah setuju sama klien, jadi kita bisa mastiin hasil dari desain mockup sama hasil eksekusinya tuh bisa hampir kemungkinan besar sama gitu. Nah kalau misalnya tematiknya memang kita lagi mau freehand, maksudnya mau bebas aja gitu, komikal gitu, nggak perlu pakai proyektor gitu. Jadi maksudnya paling buat negesin teman-teman kalau misalnya ada yang lagi mau belajar nih atau mau mulai, yang digarisbawahin proyektor itu tujuannya ngambil komposisi, pokoknya keseluruhan lah, tata letak, komposisi dari bidang sama gambarnya. Nah tapi jangan langsung pakem di situ. Justru di situ cuma kita ngambil ibaratnya contekannya udah ada semua, patokannya udah ada. Nah sisanya proyektor kita matiin, baru di situ kita gambar. Jadi bukan patokan cuma di proyektor. Nanti biasanya kan, apalagi tadi lampu udah mati, misalnya udah yakin gitu, udah nyonteknya udah yakin, terus pas lagi lampu dinyalain, Fotonya miring, kelar deh lo. Apalagi kan kalau juga nanti ngebloknya akan sulit. Jadi memang itu cuma ngambil patokan-patokannya aja. Oke. Nah, kita akan lihat langsung biar mereka nunjukin bagian apa aja yang tersulit, karena gue pengen tahu ketika mereka pakai proyektor itu bagian yang tersulit itu apa buat mereka gitu kan, atau buat mereka gampang, karena gue yakin juga sebisa-bisa jago mereka pasti ada hal yang membuat mereka anjir ini susah juga nih. Nah sebelum kita lihat di bagian ini ada apa aja, variasi segala macam, gue mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ini loh baju yang gue pakai tulisannya adalah Bangset. Salah satunya adalah ide pemikiran gue, dan akhirnya yang mendesainnya juga Embul. Dan ini gua akan jual limited. Untuk penjelasannya mengenai kenapa namanya ini nanti akan ada di video gue berikutnya. Kalian sabar, oke? Dan ini akan gue jual bebas tapi limited edition. Besoknya kita akan bikin lagi t-shirt yang lain. Salah satunya yang di belakang ini. Itu akan jadi kaos nanti. Barengan sama mereka lagi kita akan terus bikin itu biar teman-teman bisa menggunakan karya-karya kita. Bener nggak? Oke, langsung kita ke sini ya. Nah, Bul, ini kan ketika si proyektor udah nembak ke sana, apa nih? Lu kan bisa dibilang ketika lampu gelap, bagian apa yang menurut lu sulit? Buat awal-awal nih. Iya, kadang kan kemarin gue lihat pas lu gini kealingan bayang-bayang gitu. Justru deg-degan di awal tuh biasanya jarak proyektor kan punya jarak batas maksimal. Okay. Jadi ini pun tadi kita belah dua, kita bagi dua tuh. Itu yang gue lihat yang pusing tuh. Jadi memang nyocok-nyocokinnya tuh. Iya. Kan tadi kita belah dua antara setengah atas sama bawah gitu. Betul. Bagian atas sama bawah. Nah, itulah kenapa itu cuma patokan aja, jangan digambar. Maksudnya jangan matok langsung digambar sini. Kayak gitu. Itu kesulitan pertama tuh, yang nyocok-nyocokin buat biar pas. Nah, ini kan ada kayak variasi gini gitu. Artinya apa sih maksud di lu tuh, atau memang udah deh ide gua aja biar terlihat maksudnya kayak gini-gini gitu kan. Iya, orang juga ngeliatnya apaan sih lu ngecatnya nggak bener apa sampai lumer-lumer gitu kan. Ya pasti orang akan mikir gitu loh. Gua juga tadi pertama kali datang pas gua lihat udah jadi, gua tanya sama Aceng tadi kan, Ceng ini yang lumer ini memang begini atau memang apa? Gue takutnya gue salah, gue cat ulang nih, gue cat putih ya kan. Akhirnya enggak bang, memang mereka pikir. Nah ini gue mau tanya, ya timbul ide gitu, kok bisa gitu loh? Kalau misalnya untuk cipratannya, untuk itu memang efek-efek yang dicari. Maksudnya itu sih memang udah ekspresi aja, ekspresi sesaat di situ, dan juga buat nekenin kalau ini tuh manual. Oke. Gitu. Tapi memang ekspresinya sih yang dicari. Oke, sekarang gua ke Aceng nih. Ceng, dari pas yang lo bikin, lo kan pasti ikut juga membuat si variasi ini ya. Ada nggak sih sebagian variasi ini yang memang sudah awalnya di mock up sama simbol, pada akhirnya
agak kurang nih atau gue lebih dikit ya, ada nggak? Itu sih sebenarnya Maksudnya sesuai di otak gue aja, Iya. keluar gitu. Itu sih banyak sebenarnya ya. Banyak ya? Banyak banget, kayak apalagi kan gue juga ngerti sama yang ini bagian apanya. Oke. Gitu. Nah, sempat di desain tuh ini ada bagian yang kepotong gitu. Oke. Padahal tuh ini ada kabel yang harusnya lurus, nggak bisa ketutup, nggak bisa putus di sini gitu. Makanya akhirnya gue lurusin, gue babasin. Kayak gitu sih. Jadi kalau kayak gini-gini juga lo Sama kalau itu. di otaknya aja ya? Iya. Kalau di sini emang yang jauh lebih paham motor, terus sama polisinya, maksudnya polisinya gue tuh si Aceng. Oke. Misalnya buat ekspresi gini, biasanya gue suka kalut tuh, dia selalu bilang, "Bul, udah Bul." Udah. Kalau Jadi gitu. banyak gitu ya. Jadi karena yang salah satu paham dengan motor, yang satu juga paham tapi dia terkadang harus karena keenakan ngegambar langsung aja. Nah, jadi bisa dibilang inilah si polisinya yang membatasi bahwa oke, ini bagian yang memang di bagian mesin yang memang lu harus misalkan yang lu painting, bagian pentingnya jangan lu main asal-asal aja nih gitu. Jadi ya seperti tadi, kalau ketika lu ngerjain sesuatu, ketika lu ada lebih dari satu orang, 2, 3 dan seterusnya, memang harus otaknya memang harus bareng. Karena kalau enggak yang satu begini repot, kecuali lu bikin 2 orang dibagi 2 gambar, mungkin nggak ada masalah. Bol, sekarang kasih tahu ke teman-teman, misalkan kayak gini, contohnya ketika ada yang mau belajar sama kalian, kalau order udah pasti lah, lu langsung order, ya kan? Terus kira-kira ada yang nanya mau pakai catnya apa, atau misalkan gue mau kursus, atau gue mau painting di mobil ataupun, dan mungkin lu juga bisa painting di kamar, karena ini jujur aja awalnya mereka begitu jadi tuh cocok banget di kamar. Jadi buat lu kayaknya bisa, makanya biar mereka jelasin. Ya, silakan. Jadi kemarin tuh pas lagi kita ngerjain, kebanyakan tuh Kalau di bengkel berwarna. di bengkel tuh selalu berwarna, Iya, pokoknya jarang warna sering putih. banget medianya tuh jarang banget, dasarnya tuh warna putih. Oke. Nah, pas lagi di sini putih, pas lagi kemarin kita ngerjain, ini nyaman banget kalau di kamar sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, gue ngebayangin nih kalau lu punya motor kesayangan lu, terus digambar kayak gini di kamar tuh ajib banget sih gitu. Jadi kalau lo yang buat di rumah aja, kalau lo pengen banget desain kamar lo, pengen atau rumah lo nggak cuma buat lo yang single, yang buat lo udah berkeluarga pun, lo bisa undang mereka, pastikan konsep lo, ngobrol sama mereka, itu bisa ya. Nah, soalnya gini bang, kelebihannya dengan mural ini, kalau misalnya lo taruh poster, itu kena lampu mantul. Betul. Lo kalau pakai cat minyak, pilok atau wallpaper itu biasanya mantul. Oke. Nah kalau mural dia tuh nyerap lampu. Jadi itu yang paling kemarin tuh adem banget di Jadi kamar. hasilnya akan ajib. Sekarang pertanyaan gue, boleh dikasih tau nggak catnya? Boleh. Ini lo pakai cat apa? Karena ini di tembok, kemarin juga gue ngecatnya pakai cat tembok, dan lo desainnya pakai cat apa? Sama biar mereka juga tahu. Kalau cat sih sama cat tembok juga. Cat tembok juga ya? Tapi mereknya kita pakai yang Moilek. Oke. Warnanya lebih varian, lebih enak juga. Kualitasnya warnanya lebih naik. Terus pokoknya antara Moilek sama Jotun lah kalau kayak. Oke, itu kalau dari mereka. Tapi baik lagi ke teman-teman, Iya. ya bebas sih lo mau menggunakan pakai apa, yang pasti sama-sama cat tembok ya. Ya. Sama. Edge Hardware juga ngeluarin cat khusus tembok yang kualitasnya oke juga. Mancing produk nih. Iya. Nah, Bul, Ya. coba lu berdua kasih pesan ke teman-teman. Setelah kan ini udah jadi, kayak tadi gue bilang ini udah oke. Thank you banget buat Craig, Bul dan juga Aceng dari Sama Rauki. sama Rocky. Kebetulan orang juga nggak datang, jadi mereka tuh ngerjain bertiga. Nah, apa yang tolong kasih pesan-pesan buat teman-teman dong yang mungkin mau belajar, ya kan? Mungkin mereka belum bisa di bidang di media yang kecil, tapi mereka pengen di tembok, tapi gue pengen gambar tapi terarah gitu. Atau bisa kursus sama lu langsung atau apa? Coba Ceng. Kalau emang mau belajar sih bisa langsung datang ke workshopnya Kraken. Ya sambil main, Oke. sambil belajar. Kita juga lama. Yang penting sih intinya sering-sering gambar itu pasti nggak mungkin nggak bisa, pasti bakal bisa. Oke, lu Bul? Kalau buat dari teman-teman, biasa yang paling penting dari latihan gambar tuh latihan basic. Oke. Nah,
potong kuping gue latihan basic tuh boring banget, bosen banget. Kita gambar lingkaran dari awal, kita gambar bentuk dari awal, belajar komposisi dari awal. Nah itu bosen banget. Jadi saran gue sih paling asik kalau gambar latihan basic kita gambarnya bareng-bareng gitu. Jadi ngurangin boringnya. Iya, gitu. jadi karena biar ada temennya lah ya. Karena kalau lu udah nguasain basic, nanti ke sisanya mau lu pakai teknik apa, lu mau gaya apa itu lebih gampang. Nah, itu aja cukup dari gua dan teman-teman. Pokoknya Bul, thank you banget. Sekarang gua punya bengkel sendiri alhamdulillah, dan ini bengkel yang baru. Sekali lagi gua ucapin thank you banget buat Bul dari Kraken. Thank you man. Aceng, Siap. thank you banget. Mereka berdua, jadi ada apa, lu butuh apa-apa, mau desain apapun, tinggal hubungi mereka atau bisa komen di bawah ini, langsung komen aja. Sekali lagi, thank you so much. Semoga video gue ini bermanfaat, mengedukasi dan juga menghibur teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe Hobi Kencana. Sampai ketemu gue lagi di video berikutnya. Thank you.